Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan pertemuan 3. Kelompok 7 terdiri dari saya, Farhan Rahman Hakim. Saya Aulia Manda Putri. Saya Rizka Amalia Apsari. Saya Yudit Noviansari. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu kasus 1. Oke, kasus 1 logika DFD pembelian kredit. Ini pihak-pihak yang terkait. Yang pertama ada bagian gudang, yang kedua ada bagian pembelian, yang ketiga ada vendor, yang keempat ada security, yang kelima ada manajemen. Dan ini ada diagram konteks dari sistem pembelian kredit. Terdiri dari 3, ada input, proses, dan output. Dan dari proses tersebut dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada pemrosesan data. Dan pemrosesan data itu dibagi menjadi 4. Yang pertama mengetik status uang, yang kedua input pesanan, yang ketiga terima barang, dan keempat mengecek barang dan SPP. Dan tadi dari input pesanan dibagi lagi menjadi 2, masukkan data dan membuat SOP. Proses yang kedua yaitu ada penutupan. Penutupan itu sendiri dibagi menjadi pencatatan utang, dan pencatatan utang tersebut dibagi lagi menjadi 2, ada pembaruan daftar utang dan menyiapkan daftar utang. Yang ketiga ada laporan, dibagi menjadi membuat laporan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Sistem pembelian kredit ini diawali dari bagian gudang, memberikan surat permintaan pembelian melalui sistem. Kemudian, sistem memberikan surat permintaan pembelian ke bagian pembelian. Lalu, bagian pembelian mengembalikan surat permintaan pembelian yang sudah disetujui ke sistem. Sistem mengirimkan surat order pembelian ke vendor dan surat permintaan pembelian ke security. Kemudian, vendor mengirim barang, surat pengantar, dan faktur ke sistem. Setelah itu, sistem menyerahkan barang ke security. Lalu, security menyerahkan barang dan surat permintaan pembelian dikirim kembali ke sistem. Kemudian, bagian gudang menerima barang dari sistem, lalu sistem membuat laporan pembelian kredit untuk diserahkan ke manajemen perusahaan. Lanjut ke diagram 02.1, pemrosesan data. Di sini ada entitas bagian gudang yang membuat SPP. Kemudian diproses atau diinput datanya menghasilkan SPP barang yang nanti akan dicek lebih lanjut. Selanjutnya ada diagram 02.2, penutupan transaksi. Ada bagian gudang yang kemudian menghasilkan SPP, dan di penutupan ini dia menghasilkan laporan pembelian kredit yang nantinya akan lebih lanjut dibuat laporan. Oke, berikutnya ini ada DFD pembelian kredit. Nah, di DFD pembelian kredit ini dia terbagi menjadi 6 proses, yaitu mengecek status utang, input pesanan, terima barang, mengecek barang dan surat permintaan pembelian, pencatatan utang, dan membuat laporan. Dalam proses input pesanan terdapat proses lanjutan, yaitu proses masukkan data dan proses membuat SOP. Dan dalam proses pencatatan utang juga terdapat proses lanjutan, yaitu proses pembaruan daftar utang dan proses menyiapkan daftar utang. Nah, dalam proses mengecek status utang, sistem menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Kemudian sistem membutuhkan data utang untuk menginput saldo utang perusahaan. Lalu surat permintaan pembelian diberikan ke bagian pembelian. Dalam proses lanjutan pada proses input pesanan, proses masukkan data menerima surat permintaan pembelian yang sudah disetujui dari bagian pembelian. Kemudian sistem membutuhkan data barang untuk menginput jenis barang yang dipesan dan data vendor untuk menginput profil vendor yang menjadi supplier yang menghasilkan daftar pesanan yang akan berlanjut kegiatan selanjutnya. Dan surat permintaan pembelian diberikan ke security. Nah, setelah itu proses membuat surat order pembelian membutuhkan data utang untuk memperjelas status pembelian. Lalu surat order pembelian dikirim ke vendor. Kemudian vendor menyetujui pemesanan tersebut lalu mengirim barang, surat pengantar, dan faktur yang diteruskan ke proses selanjutnya.
Dalam proses terima barang, sistem menerima barang, surat pengantar, faktur dari vendor, dan lalu sistem membutuhkan data barang untuk menginput jumlah barang yang dipesan yang bertujuan untuk mengecek barang yang datang. Kemudian membuat laporan penerimaan barang yang diteruskan ke proses pencatatan utang bersama dengan faktur dan barang yang diserahkan ke security. Dalam proses mengecek barang dan surat permintaan pembelian, sistem menerima barang dan surat permintaan pembelian dari security. Kemudian membutuhkan data barang untuk menginput jenis barang yang dipesan. Setelah itu, barang diserahkan ke bagian gudang. Dalam proses lanjutan pencatatan utang, proses pembaruan daftar utang menerima laporan penerimaan barang dan faktur dari proses terima barang. Kemudian sistem membutuhkan data barang untuk menginput jumlah barang yang dipesan dan data vendor untuk menginput profil vendor yang menjadi supplier. Lalu keluar daftar utang yang akan diproses dalam kegiatan menyiapkan daftar utang. Pada proses menyiapkan daftar utang menghasilkan daftar utang pembelian yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dalam proses membuat laporan, sistem menerima daftar utang pembelian dari proses sebelumnya. Kemudian dibuat laporan pembelian kredit dan diserahkan laporan tersebut ke manajemen perusahaan. Oke, sekian dari kasus 1, lanjut ke kasus 2. Oke, jadi kasus 2 ini ada bagian alir dokumen flowchart. Pihak yang terkait ini ada bagian gudang, pembelian, penerimaan barang, utang, dan kartu persediaan. Dokumennya itu ada surat permintaan pembelian, surat order pembelian, surat pengantar, faktur, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar. Ini ada tabel entitas dan kegiatan alternatif dari flowchart-nya. Kemudian ada sistem pembelian kredit PT Tiki-Taka. Yang pertama ini ada bagian gudang. Bagian gudang ini tugasnya mengecek persediaan barang, lalu mencatat barang yang habis. Selanjutnya menginput barang yang dipesan dan memesan ke bagian pembelian. Membuat surat permintaan pembelian sebanyak 3 lembar, yang mana surat permintaan pembelian lembar pertama ini yang pertama dikirimkan ke bagian pembelian. Kemudian yang SPB yang kedua ini diarsipkan dan yang ketiga dikirim ke security. Kemudian bagian gudang juga menerima beberapa dokumen. Yang pertama ini ada SOP lembar keempat. Yang kedua ini SPP lembar ketiga dan LPB lembar keempat. Kemudian mencatat LPB lembar keempat ke dalam kartu gudang dan mengirimkan SPP lembar ketiga ke security serta SOP lembar keempat dan LPB lembar keempat di arsip tetap. Kemudian ada bagian pembelian. Jadi bagian pembelian ini yang pertama menerima dokumen SPP lembar pertama dari bagian gudang, kemudian mengecek pembayaran sudah lunas atau belum, jika belum proses pembelian diberhentikan. Kemudian jika sudah, input barang yang dipesan dan membuat surat order pembelian sebanyak 5 lembar. Surat order pembelian pertama ini dikirim ke bagian vendor, ke vendor maksudnya. Yang kedua ini diarsip bersama dengan SPP lembar pertama. Kemudian lembar ketiga ini dikirim ke bagian penerimaan barang. Yang keempat itu dikirim ke bagian gudang, dan yang kelima ini dikirim ke bagian utang. Kemudian bagian pembelian juga menerima dokumen faktur dan lembar penerimaan barang yang pertama dari bagian penerimaan barang. Kemudian memeriksa dokumen faktur dan LPB. Lalu faktur dikirim ke bagian utang dan laporan penerimaan barang pertama diarsip tetap berdasarkan tanggal. Kemudian yang ketiga ini ada bagian penerimaan barang. Bagian penerimaan barang ini menerima dokumen faktur dan surat pengantar dari vendor. Kemudian
ada SOP lembar ketiga dari bagian pembelian, kemudian menginput barang yang masuk, lalu membuat laporan permintaan barang 4 lembar, kemudian LPB yang pertama beserta faktur dikirim ke bagian pembelian, terus LPB lembar kedua dikirim ke bagian utang, LPB lembar ketiga SOP lembar ketiga, serta surat mengantar diarsip tetap, dan yang terakhir LPB lembar keempat ini dikirim ke bagian gudang bersama barang. Kemudian ada bagian utang. Bagian utang ini menerima dokumen faktur SOP lembar kelima dan LPB lembar kedua. Kemudian membandingkan faktur SOP dan LPB dokumen tersebut. Lanjut membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar, yang mana lembar pertama dari BKK itu dicatat di kartu utang. Kemudian kemudian BKK kedua dikirim ke bagian kartu persediaan. Terus LPB lembar kedua, SOP lembar kelima, faktur, BKK lembar pertama, dan BKK lembar ketiga diarsip tetap. Kemudian yang terakhir ini ada bagian kartu persediaan, jadi dia ini nerima dokumen BKK lembar kedua dari bagian kredit, kemudian dicatat di kartu utang, dan diarsip tetap berdasarkan tanggal. Selesai. Lanjut ke kasus 3. Oke. Selanjutnya, kasus 3 mengenai DFD atau DAD level 0. Di sini juga disuruh untuk membuat diagram konteks, selain membuat DAD level 0. A. Mempersiapkan dan mengajukan pengembalian pajak dengan pajak terutang kepada internal revenue service. Di sini kita harus, sebelum membuat diagram konteks, kita harus tahu dulu pihak-pihak yang terkait atau entitas yang terkait siapa aja. Seperti PKP atau wajib pajak, lalu ada KPP, dan ada internal review service atau di Indonesia yang lebih dikenal dengan DJP. Nah, pertama, wajib pajak kan mengajukan pengembalian pajak atau disebut juga restitusi, di mana membawa dokumen permohonan restitusi yang biasanya ada di SPT tahunan yang akan diproses di sistem pengajuan pengembalian pajak yang nantinya dikirim ke KPP, yang KPP langsung mengirimkan restitusi itu ke DJP. Dan internal revenue atau service DJP akan menerbitkan SKPLB atau surat keterangan pajak lebih bayar yang nantinya akan dikirim ke wajib pajak. Lalu, DAD level 0 terdapat pemrosesan data dan penutupan transaksi. Pada pemrosesan data, PKP atau wajib pajak membawa dokumen restitusi dan SPT tahunan yang akan diinput datanya dan mendapatkan data SPT tahunan lebih bayar yang akan disimpan sebagai permohonan restitusi. Lalu untuk penutupan transaksinya, wajib pajak membawa dokumen restitusi dan SPT tahunan yang diinput penutupannya untuk pengecekan atau verifikasi yang nantinya akan keluar dan disimpan sebagai SKPLB atau surat keterangan pajak lebih bayar. Untuk ilustrasi B, pelanggan membayar faktur dengan cek piutang diperbarui untuk merefleksikan pembayaran cek tersebut dicatat dan disetor ke bank. Jadi pihak yang terkaitnya ada pelanggan, bagian kas, bagian akuntansi, dan bank. Di sini kan pelanggan membayar faktur dengan pajak. Berarti pelanggan membawa cek untuk dikelola di sistem penerimaan pendapatan ke bagian kas. Di bagian kas terdapat data penerimaan cek, bukti pembayaran, dan bukti kas masuk yang akan diproses oleh sistem penerimaan pendapatan. Yang dimana bukti pembayaran akan diterima langsung oleh pelanggan, lalu
dokumen yang ada di bagian kas tersebut juga masuk ke bagian akuntansi, dicatat ke jurnal piutang. Dan kemudian bukti kas masuk juga akan disalurkan ke bank sebagai setoran bank atau data bank. Untuk DAD level 0-nya, ada pemrosesan data, di mana pelanggan membawa cek tadi untuk diinput data, dan input data itu menghasilkan data transaksi yang nantinya akan disimpan sebagai penerimaan cek. Kemudian dalam penutupan transaksinya, pelanggan membawa cek untuk proses penutupan yang mendapatkan data BKK atau bukti kas keluar yang nantinya disimpan sebagai setoran bank. Lalu di bagian C, pelanggan menempatkan pesanan online untuk membeli barang dagang. Pesanan diterima, diisi, dan dikirim ke pelanggan dengan faktur. Pihak yang terkait ada pelanggan, admin, dan gudang. Di sini, pelanggan membawa dokumen order barang online tadi yang akan diinput ke sistem pembelian online yang nantinya akan admin terima dan dibuatkan surat order pembelian beserta faktur yang nantinya juga bakal langsung diterima ke gudang. Di gudang akan menyiapkan barang yang dipesan dan beserta resi atau fakturnya. Yang nantinya barang dan fakturnya juga akan diterima oleh pelanggan. Lalu DAD level 0-nya, pemrosesan datanya, pelanggan membawa dokumen order barang yang akan diinput data dan mendapatkan dokumen data transaksi yang nantinya disimpan sebagai surat order pembelian. Dalam penutupan transaksi, pelanggan membawa order barang dalam proses penutupan yang mendapatkan dokumen resi yang nanti disimpan atau menjadi barang dan faktur. D. Permintaan persediaan diterima oleh Departemen Pembelian. Departemen Pembelian mempersiapkan dan mengirimkan pesanan pembelian ke vendor yang sesuai. Untuk diagram konteksnya, pihak yang terkait adalah bagian gudang, bagian pembelian, vendor, dan bagian penerimaan. Di sini bagian gudang mengirimkan dokumen surat permintaan barang yang tadinya sebelumnya bagian pembelian sudah membuat dokumen surat order pembelian ke vendor yang nantinya dikirim ke vendor, yang dari vendor akan mengirimkan barang kepada bagian penerimaan. Nanti bagian penerimaanlah yang mendistribusikan barang ke gudang, dan oleh sistem pembelian persediaan barang akan dikirim ke bagian gudang. Lalu pada DAD level 0-nya, pada pemrosesan data, bagian pembelian membawa dokumen surat permintaan pembelian untuk diinput datanya dan memperoleh data order permintaan pembelian yang nantinya disimpan sebagai pesanan pembelian. Pada penutupan transaksi, bagian pembelian membawa dokumen surat permintaan pembelian tadi di proses penutupannya mendapatkan data distribusi barang yang nantinya disimpan dan menjadi laporan penerimaan barang. Faktur vendor diterima, diperiksa, dan dibandingkan dengan pesanan yang sesuai, kemudian dibayar dan diajukan. Pihak yang terkait ada vendor, bagian utang, bagian kas, dan bagian akuntansi. Di sini vendor akan mengirimkan faktur yang akan diproses oleh sistem pengeluaran kas, yang kemudian bagian utang akan melakukan penyesuaian faktur terhadap data pemesanannya, dan faktur tersebut akan dikirim ke bagian kas. Dari bagian kaslah, bagian kas akan mengeluarkan dokumen, bukti kas keluar, dan bukti pembayaran jika sudah sesuai. Nah, bukti pembayaran tersebut akan dikirim ke vendor beserta pembayarannya, dan untuk bukti kas keluarnya akan masuk dikirim ke bagian akuntansi sebagai jurnal pengeluaran kas. DAD level 0-nya, dalam pemrosesan data, vendor membawa dokumen faktur, diinput datanya, data faktur
pesanan menjadi BKK, bukti kas keluar, penutupan transaksi, vendor membawa dokumen faktur penutupan, dan data penutupan akan menjadi pembayaran faktur. F. Bill of lading untuk memesan, persediaan diterima dari vendor. Dicatat, dicek, dan dengan pesanan pembelian yang sesuai kemudian diajukan. Pihak yang terkait pada diagram ini ada vendor, penerimaan, pihak pengangkutan, dan notif party. Di sini vendor akan mengirimkan bill of lading dan instruksi pengiriman yang akan diproses oleh sistem pemesanan persediaan, yang dokumen tersebut akan diterima oleh bagian penerimaan yang akan disesuaikan bill of lading-nya dengan penerimaan barang, yang nantinya juga instruksi dan bill of lading ini akan diterima juga oleh bagian pihak pengangkutan setelah penerimaan sudah menyesuaikan bill of lading, dan dari pihak pengangkutan akan melakukan pengiriman barang sesuai instruksi pengiriman. Dan dari instruksi pengiriman ini akan dikirim ke bagian notif party sebagai laporan pengiriman barang. DAD level 0, pemrosesan data, vendor membawa dokumen bill of lading yang akan diinput datanya dan diverifikasi dan menjadi dokumen instruksi pengiriman. Lalu pada bagian penutupan transaksi, vendor membawa dokumen bill of lading sebagai proses penutupan yang memperoleh data pengiriman barang yang nantinya akan disimpan sebagai laporan pengiriman barang. Oke, selanjutnya kasus 4. Kemudian ada kasus 4, DAD level 2. Pada kasus 4, pihak yang terkait adalah customer, pemilik, dan bagian persediaan. Pada diagram sistem pembayaran, terdapat 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Pada tahap proses sendiri terdiri dari 3 proses, yaitu 1. Pemrosesan pemesanan yang terdiri dari proses input pesanan, pengecekan persediaan, konfirmasi terima pesanan. 2. Penutupan yang terdiri dari pengiriman pesanan, penagihan pembayaran, dan konfirmasi pelunasan faktur. Yang ketiga, laporan. Kemudian diagram 0 terdapat diagram 0 pemrosesan pesanan, di mana customer mengirimkan kupon kepada sistem untuk dilakukan input pesanan yang kemudian mengeluarkan data transaksi untuk pemesanan. Dan juga terdapat diagram 0 penutupan, di mana customer mengirimkan kode pemesanan kepada sistem untuk dilakukan pengiriman pesanan yang kemudian dikeluarkannya nota atau tanda pelunasan sebagai bukti pelunasan. Selanjutnya, ada diagram konteks. Yang pertama, customer akan mengirimkan kupon dan kode pemesanan kepada sistem pemesanan untuk dikirimkan kepada bagian persediaan. Bagian persediaan kemudian mengecek dan mengirimkan info persediaan produk kepada sistem pemesanan. Lalu sistem menginput file customer untuk dikirimkan surat informasi terima pesanan. Setelah barang dikirim, sistem akan mengirim faktur kepada customer dan customer akan membayar dan mengisi nota atau tanda pelunasan. Kemudian setelah customer melakukan pelunasan, sistem pemesanan akan mengirim daftar pesanan kepada pemilik dan mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang baik atas daftar pesanan tersebut. Selanjutnya, DAD level 1. Pada DAD level 1, customer mengirim file customer, kode pemesanan, dan kupon pemesanan produk kepada pemrosesan pesanan untuk dikirimkan ke bagian persediaan. Pada bagian persediaan akan mengecek kode pemesanan dan akan mengirimkan info persediaan produk ke sistem pemrosesan pesanan untuk mengirimkan surat konfirmasi terima pesanan kepada customer. Kemudian pada pemrosesan pesanan, kemudian
pada pemrosesan pesanan akan mengirimkan data transaksi ke sistem penutupan dan sistem laporan. Setelah barang dikirim, sistem penutupan mengirimkan tanda serah terima barang atau faktur kepada customer, dan customer melakukan pelunasan dan mengirim nota atau tanda pelunasan. Kemudian, sistem penutupan mengirimkan data transaksi ke sistem laporan. Pada sistem laporan, mengirimkan daftar pesanan selesai kepada pemilik dan mengungkapkan kebijakan yang baik atas daftar pesanan tersebut. Selanjutnya, DAD1 level 2. Pada DAD1 level 2, customer mengirimkan kode pemesanan dan file customer untuk di-input dan dikirimkan ke sistem pemesanan. Kemudian sistem pemesanan akan mengirimkan kupon pemesanan untuk melakukan pengecekan persediaan kepada bagian persediaan. Kemudian, bagian persediaan memberikan info persediaan produk sebagai konfirmasi. Setelah konfirmasi, akan dikirimkan surat konfirmasi terima pesanan kepada sistem pemesanan dan customer. Selanjutnya ada DAD2 level 2. Dimulai dari proses pemesanan. Pada proses pemesanan mengirimkan kode pemesanan produk ke bagian pengiriman untuk dikirimkannya barang sesuai kode pemesanan kepada customer. Kemudian bagian penagihan pembayaran akan mengirimkan faktur kepada customer. Customer akan mengirimkan faktur untuk melakukan konfirmasi pelunasan dan setelah itu akan dikirimkan nota atau tanda pelunasan ke bagian pelunasan dan ke customer. Setelah barang dikirim, kemudian customer akan mengirimkan tanda serah terima barang kepada bagian pemesanan dan pelunasan. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.